Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap di rumah saja, cuci tangan, dan juga jangan lupa jaga jarak. Dan kali ini kita akan membahas materi yang kedua dalam mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu perkembangan ilmu politik dan juga hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Check this out. Kita akan mulai pada sebuah pertanyaan, kapan ilmu politik ini berkembang? Ilmu politik bisa dikatakan ilmu yang masih muda sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, yaitu baru berkembang pada abad 19 atau abad modern bersama ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan juga ekonomi. Namun, dalam segi prakteknya, ilmu politik sudah dipraktekkan pada zaman Yunani kuno, Mesir kuno, bahkan Indonesia ketika Kerajaan Majapahit dan sebagainya. Artinya, orang pada zaman dahulu sudah berbicara tentang politik, bagaimana membuat sebuah negara, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, dan bagaimana sebuah negara yang ideal itu sudah dibicarakan pada abad-abad di Yunani kuno itu. Artinya, tataran praktik ilmu politik sudah lebih dahulu jauh sebelum abad modern, namun secara ilmu politik baru berkembang pada abad 19. Perkembangan ilmu politik sudah sangat maju sejak lahirnya pada abad ke-19 dan menyebar pada seluruh belahan dunia. Dan ilmu ini dimulai pada Yunani kuno, yaitu sejak 450 sebelum Masehi, yang pada saat itu sudah banyak karya-karya oleh para filsuf seperti Plato, Aristoteles, Herodotus, dan juga sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri, ilmu politik juga sudah berkembang di Kerajaan Majapahit dengan adanya buku yang bernama Negara Kertagama. Artinya, pembicaraan tentang sebuah negara dan bagaimana pemerintahan itu sudah dibicarakan oleh manusia pada zaman itu. Namun, ketika imperialisme barat datang, maka karya-karya itu hilang dan akhirnya mengalami kemunduran di dalam politik. Dan bagaimana ilmu politik di Eropa atau negara-negara di benua Eropa seperti Jerman, Prancis, dan juga Austria. Nah, ilmu politik di sini banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum karena kajiannya terfokus pada negara semata. Setelah Perang Dunia Kedua, di Indonesia mulailah berkembang lagi ilmu politik dengan ditandainya beberapa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan pesat ilmu politik didukung oleh UNESCO sehingga dapat berkembang di seluruh negara di dunia. Di Amerika Serikat sendiri, ilmu politik sangat mendasarkan pada penelitian empiris karena pada waktu itu bersamaan dengan berkembangnya ilmu sosiologi dan juga psikologi. Maka sangat dipengaruhi oleh penelitian-penelitian empiris. Pada perkembangan selanjutnya, ilmu politik di Amerika akhirnya pada tahun 1904 didirikannya American Association of Political Science atau APSA dan berkembang secara cepat di negara ini. Bagaimana di Eropa Timur? Di Eropa Timur sendiri, ilmu politik sangat dipengaruhi oleh filsafat dan sejarah. Dan ketika berakhirnya komunisme dan akhirnya ilmu politik lebih maju, meskipun masih saat ini masih dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan tradisional dan juga mix dengan pendekatan-pendekatan baru di dalam ilmu politik. Tahun 1948, UNESCO dengan bersama negara-negara lainnya akhirnya membuat sebuah buku yang bernama Contemporary Political Science tahun 1948. Kita akan menuju pada bahasan pertama, yaitu ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah mata kuliah, awalnya ilmu politik dikatakan sangat dekat dengan filsafat dan bahasanya sangat dekat dengan sejarah.
Namun ketika sudah didirikannya di Paris, yaitu École Libre de Political Science, dan juga di London, yaitu London School of Economic and Political Science, akhirnya ilmu politik mendapatkan sebuah tempat di perguruan tinggi dan layak mendapatkan sebuah kurikulum. Namun, ketika itu ilmu politik masih kental dan dipengaruhi oleh ilmu hukum sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, apakah ilmu politik sudah bisa dikatakan sebuah ilmu pengetahuan? Jika tolak ukurnya bahwa ilmu itu harus empiris atau dapat dibuktikan di sebuah laboratorium, maka ilmu politik belum bisa dikatakan sebuah ilmu empiris. Karena kenapa? Objek dari ilmu politik adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang unik dan suka berubah-ubah. Dan jika definisi pengetahuan adalah yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu atau the sum of coordinate knowledge relative to a determinate subject, maka apabila perumusan ini dipakai, maka ilmu politik sudah bisa dikatakan sebuah disiplin ilmu atau sebuah ilmu pengetahuan. Munculnya sebuah pendekatan yang dinamakan pendekatan perilaku atau behavioral approach, maka ini merupakan gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan ilmu politik untuk mencari suatu new science of politics. Kita selanjutnya akan membahas bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya di rumpun sosial. Yang pertama adalah sejarah. Kita akan membahas hubungan sejarah dan juga ilmu politik. Sejarah sendiri lebih melihat pada atau meneropong pada masa lalu, sedangkan ilmu politik lebih melihat pada masa depan atau future oriented. Nah, bagaimana ilmu politik menggunakan sejarah dalam analisanya? Yaitu ilmu politik melihat perilaku-perilaku orang di masa lalu dan menelaah pola dan juga patternnya apakah masih berulang dan relevan digunakan di masa depan dan masa sekarang. Bagaimana hubungan ilmu politik dengan filsafat? Ilmu filsafat sendiri adalah usaha secara rasional dan sistematis mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam dan juga kehidupan manusia. Dan ilmu politik sendiri lebih mengkaji pada filsafat politiknya, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan juga nilai dari sebuah negara. Bagaimana hubungannya dengan ilmu sosiologi? Dalam ilmu sosiologi, ia dapat membantu kita di dalam usahanya memahami latar belakang, pola, dan susunan yang ada di masyarakat, baik kelompok dan juga golongan. Dan ilmu politik dan juga sosiologi sepakat bahwa negara adalah sebuah asosiasi atau sistem pengendalian. Bagi ilmu politik, negara adalah isu utama atau objek pokok di dalam ilmu politik. Namun, bagi sosiologi, negara hanya salah satu dari asosiasi atau lembaga pengendalian di dalam masyarakat. Dan bagaimana dengan ilmu hukum? Dari ilmu hukum, kita bisa belajar bagaimana mengatur dan juga memaksakan undang-undang atau law enforcement, dan merupakan salah satu kewajiban dari sebuah negara yang penting. Dari ilmu hukum, kita juga melihat bagaimana konstitusi mempengaruhi bekerjanya pemerintahan dan sebaliknya bagaimana pemerintahan juga mempengaruhi sebuah undang-undang atau konstitusi. Nah, kita akan membahas bagaimana kecenderungan politik di masa lampau, yaitu masa Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Di masa Yunani kuno ada dua orang filsuf yang sangat berpengaruh, yaitu Plato dan juga Aristoteles. Nah, Plato dianggap sebagai bapak filsafat politik, sedangkan Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu politik. Keduanya memandang politik dari segi filsuf, di mana mereka memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, perbedaan antara Plato dan Aristoteles, Aristoteles lebih mendukung preferensi dan generalisasinya pada fakta yang sesuai di lapangan, yang dapat diamati dan juga sesuai dengan keadaan nyata, sedangkan Plato lebih mementingkan wawasan intuisinya.
Nah, mereka menggambarkan bahwa Yunani kuno itu adalah merupakan sebuah negara yang sangat memfasilitasi individunya untuk meningkatkan kemampuan rasionalitasnya. Dan digambarkan juga bahwa Yunani kuno merupakan sebuah negara yang kaya dan distribusinya merata kepada seluruh masyarakat yang ada di polis-polis di Yunani kuno tersebut. Nah, bagaimana warisan dari Romawi kuno? Di abad pertengahan ini, sumbangsihnya adalah di bidang hukum, jurisprudensi, dan juga ilmu administrasi negara. Dan berkembang aliran bernama Stoikisme, yaitu persamaan individu, persaudaraan, dan juga ketuhanan serta keunikan individu. Di abad pertengahan ini, negara dianggap kurang penting daripada gereja. Gereja memimpin secara dominasi dan juga otoritarian, dan menganggap bahwa menjawab persoalan apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang ada dan terjadi. Ini sejalan dengan pemikiran Plato. Nah, bagaimana ilmu politik di masa modern atau kecenderungan di masa modern? Renaissance membuat manusia untuk mempelajari kembali bagaimana ilmu politik di masa Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Pada masa ini, ilmu politik banyak dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru dan juga teori-teori baru tentang kemanusiaan lainnya. Adalah Newton dan Descartes, seorang ilmuwan fisika dan matematika yang melihat bahwa konsep pemisahan kekuasaan dan checks dan balance sejalan dengan konsep matematika dan juga mekanis. Dan teori Darwin dengan seleksi alam dan evolusinya melihat bahwa ada sebuah kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi pemerintahan dengan kelembagaan yang tidak terbatas, dan juga proses industrialisasi yang mengubah masyarakat tradisional, yaitu masyarakat pertanian, menuju masyarakat perkotaan. Dan ini menimbulkan pertentangan antara tradisi klasik dan juga Marxis, di mana membuat kelas-kelas sosial akibat industrialisasi. Dan ini mendorong ilmu politik untuk studi mendalam mengenai ekonomi, kekuatan, dan kecenderungan yang membentuk tingkah laku politik. Yang paling penting, bagaimana hubungan antara politik dan juga Islam. Ada etika bernegara menurut Islam, yaitu freedom al-hurriyah, di mana sudah dibicarakan di Piagam Madinah oleh Rasulullah SAW, di mana Piagam Madinah itu dapat mendampaikan antara Yahudi, Nasrani, dan juga Islam bisa untuk tinggal di suatu negara yang sama dengan damai dan sejahtera. Yang kedua adalah equality atau al-musawah, la fadla illa bitaqwa. Jadi adanya konsep kesamaan, yaitu semua orang di mata Allah itu sama kecuali adalah takwanya. Dan yang selanjutnya adalah justice atau al-adalah, di mana keadilan adalah sebuah sunatullah. Maka seorang pemimpin maka harus diwajibkan untuk berbuat adil. Dan yang terakhir adalah consultation atau asyuro, di mana semua kesepakatan, semua keputusan harus didasarkan pada sebuah kesepakatan atau musyawarah Islam. Tetapi konsep-konsep tentang etika bernegara tersebut, al-adalah, al-musawah, dan juga al-asyuro, dan juga al-hurriyah, di mana kebebasan, keadilan, kesamaan, dan juga bermusyawarah merupakan etika bernegara yang harus dilakukan oleh orang Islam. Nah, Islam tidak hanya membawa akidah, namun membawa syariat yang jelas adil dan mengatur manusia, perilakunya, serta hubungan antar satu dan lainnya. Dan Islam tidak membiarkan umatnya untuk membuat hukum seenaknya sendiri, namun hukum yang sesuai dengan syariat. Maka ketika Pancasila itu merupakan sebuah pedoman bagi bernegara kita yang sudah sesuai dengan Islam, maka kita harus menghormatinya dan juga harus menjaganya agar negara kita menjadi negara yang aman dan juga tentram. Dan selamat Hari Kesaktian Pancasila hari ini tanggal 1 Oktober 2020. Semoga kita dapat menjaga Pancasila kita sehingga negara kita menjadi negara yang adil dan juga sejahtera. Sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat-sehat di rumah dan jangan lupa cuci tangan dan sampai jumpa.